Coba deh Anda perhatikan isi lemari obat atau meja rias di rumah. Dari obat sakit kepala sampai body lotion yang Anda pakai, kemungkinan besar ada satu nama besar di baliknya. Nah, hari ini kita bakal bongkar abis-habisan raksasa yang diam-diam ada di rumah kita semua. PT Temposcan Pacific. Oke, sebelum kita mulai, kita tes sedikit ya. Seberapa akrab Anda sama merek-merek yang bakal muncul di layar ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Tuh kan, ada Bodrex, andalan kita semua kalau kepala udah mulai nyut-nyutan. Ada minyak telon My Baby yang wanginya khas banget. Belum lagi lotion Marina, kosmetik Ultima EI, dan masih banyak lagi. Rasanya produk-produk ini udah kayak teman sehari-hari kita ya. Nah, ternyata mereka semua ini berasal dari satu keluarga besar yang sama. Dan inilah dia benang merahnya. PT Temposcan Pacific yang biasa disingkat TSPC. Mungkin namanya nggak sepopuler produk-produknya, tapi percaya deh, pengaruh perusahaan ini ada di mana-mana. Yang menarik, gimana ceritanya TSPC ini malah bisa lari kencang pas kondisi ekonomi lagi nggak menentu. Nah, kuncinya ada di satu strategi yang cerdas banget, karena mereka benar-benar paham apa yang ada di pikiran konsumen. Yuk kita bedah strateginya. Jadi, kuncinya itu ada di fenomena yang namanya down trading. Gampangnya gini, waktu dompet lagi agak seret, kita jadi lebih bijak milih barang. Bukan berarti kita berhenti beli loh, tapi kita mulai cari produk yang kualitasnya oke dengan harga yang lebih masuk akal. Kita jadi pembeli yang lebih pinter. Dan ini dia buktinya di depan mata. Lihat deh betapa kontrasnya angka ini. Di saat pasar produk konsumsi secara umum malah minus, turun 1,4%, penjualan di segmen nutrisi TSPC justru meroket sampai 44%. Ini bukti nyata kalau strategi mereka berhasil. Mereka sukses merebut konsumen dari kompetitor yang harganya lebih mahal. Inilah jantung dari strategi mereka. TSPC sengaja menempatkan diri sebagai pemimpin nilai atau value leader. Mereka menawarkan produk dengan kualitas yang bisa diadu, tapi harganya bisa 10-50% lebih murah dari para pesaing multinasional. Kedengarannya simpel ya, tapi ini sangat-sangat efektif. Tentu saja, strategi yang jitu ini kelihatan banget hasilnya di laporan keuangan mereka. Nah, sekarang yuk kita pindah dan lihat angka-angkanya. Karena data finansial ini menceritakan kisah tentang raksasa yang mungkin selama ini sedikit diremehkan. Coba kita bandingkan langsung TSPC dengan kompetitor utamanya, Kalbe dan Sido muncul. Lihat deh rasio PE dan PB-nya. Angka TSPC jauh lebih rendah kan? Anggap saja ini semacam label harga untuk saham. Makin rendah angkanya, artinya harga sahamnya makin murah dibanding keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Inilah yang sering disebut investor sebagai saham yang undervalued atau harganya belum mencerminkan nilai aslinya. Dan ini angka yang paling bikin investor melirik. Imbal hasil dividennya 7,41%. Angka ini gede banget. Artinya perusahaan ini bukan cuma untung, tapi mereka juga bagi-bagi keuntungan itu ke pemegang saham dalam jumlah yang besar. Ini seperti dapat bonus, dan ini adalah tanda kalau perusahaan sangat percaya diri dengan kondisi keuangannya. Para analis pasar juga sepakat. Mereka menyimpulkan profil saham TSPC ini sebagai saham defensif yang undervalued. Defensif artinya produknya tetap dicari orang meskipun ekonomi lagi sulit. Dan undervalued, ya itu tadi, harganya dianggap masih diskon dan belum sepenuhnya mencerminkan seberapa kuat perusahaan ini sebenarnya. Tapi TSPC nggak mau cuma puas sampai di sini. Mereka sudah melihat jauh ke depan. Yuk kita intip langkah besar mereka selanjutnya. Sebuah pertaruhan strategis buat mengamankan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Jadi kenapa tiba-tiba masuk ke agribisnis? Ini langkah yang sangat strategis buat mengatasi satu masalah besar. Selama ini, bahan baku untuk produk nutrisi mereka itu kebanyakan impor. Artinya apa? Artinya mereka rentan banget sama fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. Nah, dengan memproduksi sendiri, mereka jadi punya kendali penuh dari hulu ke hilir. Ini bukan cuma soal hemat biaya, tapi juga soal kemandirian, mendukung visi Indonesia Emas 2045, dan yang pasti jadi mesin pertumbuhan baru buat perusahaan. Oke, ceritanya kelihatan bagus banget sejauh ini. Tapi, sebuah analisis nggak akan lengkap kalau kita nggak melihat sisi lainnya. Setiap rencana besar pasti ada risikonya. Jadi, apa aja sih yang bisa jadi batu sandungan buat TSPC ke depannya? Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Mulai dari resiko klasik, ya, kayak kenaikan harga bahan baku, atau kalau daya beli masyarakat menurun drastis. Sahamnya juga perdagangannya nggak seramai kompetitornya. Tapi, ada satu resiko besar yang mengintai, yang disebut Black Swan, yaitu potensi aturan baru dari Bursa Efek soal kepemilikan saham publik.
Ini faktor dari luar yang sulit ditebak, tapi dampaknya bisa sangat besar. Jadi, kesimpulannya gimana? Apakah TSPC ini adalah seorang juara yang tangguh, yang dibangun di atas fondasi strategi nilai yang kokoh? Atau jangan-jangan ada risiko-risiko tersembunyi yang bisa menjegalnya di tengah jalan? Seperti biasa, dalam dunia bisnis, cerita ini belum punya akhir, dan jawabannya akan kita lihat bersama seiring berjalannya waktu.